Ya, kita lanjutkan dengan definisi dan tujuan visualisasi. Ada beberapa definisi visualisasi. Yang pertama adalah visualisasi data. Definisi dari visualisasi data ini seperti definisi sapu jagat ya, yang memayungi definisi dari jenis yang lain. Yang artinya itu mengkonversikan sumber data ke dalam sebuah representasi visual. Yang kedua adalah visualisasi saintifik. Visualisasi data saintifik berhubungan erat dengan objek dunia nyata yang memiliki properti spasial atau juga bahkan bisa juga temporal ya. Nah, ini contohnya seperti visualisasi data gempa, visualisasi arah angin, dan yang lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah visualisasi informasi. Nah, visualisasi informasi ini dapat berbentuk seperti bagan, grafik, metafora spasial, dan visual yang digunakan untuk merepresentasikan dataset yang tidak memiliki komponen spasial. Kita lebih mengenalnya sebagai infografis. Contohnya misalnya visualisasi harga saham, visualisasi perbandingan jumlah mahasiswa ITB, dan seperti itu. Dari definisi yang pertama yaitu visualisasi data. Di sini kita ingin memvisualisasikan bagaimana pesan dapat terkirim dari pemberi kepada penerima. Jadi ada visualisasi untuk memudahkan cara kerja bagaimana pesan ini dapat tersampaikan. Yang kedua ini adalah contoh visualisasi saintifik ya, peta bumi gitu ya, diplot seperti ini. Nah, ini adalah contoh visualisasi informasi. Di sini memberikan informasi bagaimana currency expense tiap tahun ya, berhubungan dengan data time series-nya. Apa sih tujuan visualisasi? Yang pertama adalah visualisasi untuk analisis. Dengan cara ini kita bisa mengeksploitasi atau mengeksplorasi data yang tadinya hanya berupa angka ke dalam bentuk lain yang mudah dipersepsikan secara visual oleh banyak orang untuk mendapatkan insight tentunya ya. Biasanya ini ditampilkan dalam berbagai bentuk atau sudut pandang visualisasi untuk menemukan hubungan yang diinginkan. Tujuan kedua adalah untuk berkomunikasi dengan cara memilih angle tertentu untuk didiskusikan. Hal ini biasanya dilakukan dengan konstruksi visualisasi dengan tujuan menjelaskan kepada audiens. Ini merupakan contoh data yang saya juga sebenarnya tidak mengerti ya, namun kita bisa melihat adanya clustering data tergantung pada hubungan atau normalisasi yang dilakukan. Ini mungkin dalam insight awam saya bahwa data yang berwarna merah dapat tercluster secara vertikal ya, secara vertikal ketika terjadi separation dalam normalisasi atau dalam width misalnya, variabel width itu mungkin ya. Tapi data yang warna merah juga bisa tercluster secara horizontal ketika dalam normalisasi yang lain. Nah, tentunya akan lebih asik jika menjelaskan tujuan visualisasi untuk data yang diketahui, misalnya sebagai berikut ya. Nah, misalnya saya mengukur temperatur dan salinitas laut di 3 wilayah, yaitu Filipina yang di sininya dekat Filipina di Mindanao yang berwarna merah, kemudian saya mengambil data temperatur salinitas juga di atasnya Papua di sekitar Raja Ampat yang berwarna biru, dan juga saya mengambil data temperatur salinitas laut, kita ke laut dan mengambil data pada misalnya selatan Nusa Tenggara yang berwarna hijau ini ya. Dari data salinitas dan temperatur yang diukur di 3 tempat, kemudian kita memplot diagram TS-nya ya. T itu temperatur pada sisi vertikal dan juga S adalah salinity pada aksis yang horizontal. Nah, kita plot data tersebut sesuai dengan warna di mana data itu diambil. Setelah diplot, hasilnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri dan kita menemukan suatu informasi yang menarik dari sisi oceanografi. Kita mengetahui bahwa ada arus yang tanda kutip steady ya, yang selalu melintas nih dari Pasifik menuju ke Samudra Hindia dan melewati Laut Nusantara ya, Laut Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat keanehan pada data yang diambil di hijau ini ya. Data yang hijau ini aneh ya. Kenapa dia aneh? Anehnya di mana? Karena pada data diagram TS yang berwarna hijau ini seperti kehilangan salinitas maksimum. Dia langsung eroded ke sini ya.
salinitasnya berkurang dari 35 sekian menjadi 34 sekian. Begitu juga kehilangan salinitas minimumnya yang ini, ya kan? Artinya di Laut Indonesia ada mixing secara vertikal yang menyebabkan salinitasnya itu tererosi. Salinitas yang maksimum menjadi seperti ini, salinitas yang minimum juga menjadi lebih asin. Nah, di sana kita bisa menganalisa hal-hal yang mungkin terjadi. Salah satu kandidatnya adalah terjadinya pasang surut yang tinggi di dalam Laut Nusantara, atau juga faktor lainnya, kandidat lainnya adalah internal tides. Ya, nanti kita bisa berbicara tentunya panjang terkait hal ini, tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa dengan melakukan visualisasi kita bisa menganalisis dengan lebih dalam lagi. Contoh visualisasi untuk komunikasi, kita bisa melihat fraksi penggunaan air bersih yang terjadi pada suatu negara. Untuk apa mereka menggunakannya hingga kita dapat menentukan jenis-jenis alokasi dan banyaknya stok yang perlu dipersiapkan. Nah, visualisasi ini cukup komunikatif bagi masyarakat luas, timbang mereka disuguhkan dengan angka-angka tentunya ya. Ini juga ada contoh lainnya mengenai visualisasi untuk komunikasi. Kita mencoba memvisualisasikan gaya-gaya utama yang bekerja di perairan Indonesia. Misalnya kita bisa bilang di Indonesia ada ITF dengan arus seperti ini, kemudian ada juga South China Sea Through Flow, ada juga Laut Indonesia dipengaruhi Northwest Monsoon atau Southeast Monsoon. Ada juga Kelvin Wave yang mengalir dari yang warna orange ini, atau ada juga Rossby Wave, dan ada ENSO dari Pasifik atau MGO dan IOD dari Samudra Hindia. Atau bahkan contoh pemutahiran bahan ajar. Ini adalah contoh bagaimana saya melakukan visualisasi untuk mengkomunikasikan apa yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau kita punya kotak yang berwarna merah, ketika diberi gaya atasnya maka akan menjadi kotak yang berwarna biru muda ini. Ini contoh bagaimana kita memvisualisasikan apa yang ingin kita sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya.